Seleksi kompetensi dasar atau SKD dalam seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2021 berakhir hari ini Senin 4 Oktober 2021. Pada hari terakhir SKD ini berlangsung di SKA Koex Kota Pekanbaru, tes digelar dalam 3 sesi. Data terakhir tercatat ada sebanyak 361 peserta seleksi yang tidak hadir mengikuti SKD dengan beragam alasan. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang yang akan menyampaikan laporan. Halo rekan Nando. Oke, Dea. Iya, Fernando bisa Anda gambarkan tadi bagaimana jalannya tes SKD atau seleksi CASN dari Pemko Pekanbaru ini hingga hari terakhir pelaksanaannya? Oke, Dea. Pada hari terakhir ini, Dea, hanya digelar sebanyak 2 sesi, sedangkan pada hari sebelumnya, pada hari sejak tanggal 29 hingga tanggal 3 kemarin, berlangsung setiap harinya ada sekitar 3 sesi. Namun pada hari ini memang hanya 2 sesi digelar untuk formasi CPNS. Sedangkan satu sesi lagi, seksi terakhir, dilakukan untuk bagi formasi P3K non-guru, Dea. Untuk pelaksanaannya dari pihak Panselda tadi, dari BKPSDM Kota Pekanbaru, mereka memastikan bahwa proses SKD yang sudah berlangsung dari tanggal 29 September kemarin sampai hari ini, pada hari terakhir, memang berjalan lancar, tidak ada kendala, hanya memang ada beberapa kendala teknis, terutama kendala masalah jaringan saja. Namun untuk kendala-kendala teknis tersebut masih bisa diantisipasi sehingga proses ujian berjalan lancar, tidak ada peserta yang merasa dirugikan dalam kendala-kendala yang berlangsung sampai hari ini, dia. Iya. Nah, lalu tadi informasinya juga ada 361 totalnya peserta yang tidak hadir mengikuti SKD di hari terakhir ini. Apa saja alasan mereka? Oke, Dea. Untuk 361 orang ini memang dipastikan gagal karena tidak mengikuti proses seleksi kompetensi dasar yang merupakan satu dari beberapa rangkaian dalam seleksi CASN pada tahun 2021 ini, Dea. Mereka sampai saat ini tidak memberi informasi atau alasan yang jelas terhadap ketidakhadiran mereka sampai hari ini. Panselda mencatat 361 orang itu hingga kemarin, ya. Jadi mereka yang tidak hadir 361 itu adalah para peserta yang tidak hadir dari tanggal 29 hingga tanggal 3 kemarin, dia. Untuk hari ini proses ujian masih berlangsung, dia. Ada rencana sore nanti sudah diketahui ada berapa jumlah peserta yang tidak hadir sepanjang proses pelaksanaan SKD yang berlangsung dari tanggal 29 sampai 4 Oktober ini, dia. Namun memang Panselda sampai saat ini memastikan tidak mengetahui apa alasan dari para peserta yang sudah dipastikan gagal tersebut tidak datang dalam SKD yang berlangsung selama beberapa hari ini. Iya, lalu selama tes ini SKD ini berlangsung, apakah ada yang tidak bisa hadir mengikuti tes ini lantaran alasannya adalah positif COVID-19? Lalu bagaimana itu nanti? Apakah masih ada kesempatan untuk mengikuti tes SKD selanjutnya? Oke, ya, dari informasi yang saya peroleh dari pihak BKPSDM sebagai Panselda atau Panitia Seleksi Daerah CASN tahun 2021 di pemerintah Kota Pekanbaru, mereka mencatat ada sebanyak 2 orang yang tidak bisa mengikuti ujian karena terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan tes swab PCR dan ternyata hasilnya mereka positif. Namun mereka yang terkonfirmasi positif ini masih bisa mengikuti ujian karena mereka masih punya kesempatan, ada rencana mereka bakal mengikuti ujian pada akhir Oktober ini, dia. Karena pihak Panselda sendiri dari BKPSDM Kota Pekanbaru sudah memberi informasi kepada pihak BKN atau Badan Kepegawaian Negara Regional 12 bahwa ada 2 peserta yang sudah terkonfirmasi positif di Kota Pekanbaru di dalam CASN pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2021 ini. Jadi dipastikan 2 peserta itu tetap bisa melaksanakan ujian susulan nantinya, dia.
Ya, Tribuners tadi juga rekan Fernando sudah melakukan wawancara bersama Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Sistem Informasi BKP SDM Kota Pekanbaru, Ahmad Nurdin Syah. Berikut keterangan lengkapnya. Oktober 2021, kita ada 2 sesi untuk CPNS, yaitu pagi jam 6.30 seperti biasa, itu diikuti oleh 140 orang peserta seleksi. Kemudian di sesi kedua itu ada 127 orang peserta seleksi. Nah, di sesi ketiga kita ujian kompetensi untuk P3K non-guru sebanyak 51 orang. Oke deh. Sampai hari terakhir, sampai dari hari awal gimana? Alhamdulillah kita dari awal sampai hari ini kita tidak ada kendala. Adapun kendala mungkin itu hanya sedikit saja, tapi seluruh pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pelaksanaan P3K dan CPNS ada perbedaan nantinya? Nanti di menitnya mungkin di waktu pengerjaan. Kalau di CPNS itu 100 menit ya. Kalau nanti di P3K akan lebih panjang sedikit waktunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.